Ya, kita semua manusia di dunia ini pasti punya pergumulan, amin. Justru kalau nggak punya pergumulan, saya doakan supaya punya pergumulan. Amin. Lo bener, saya itu beberapa waktu yang lalu saudara mengalaminya, tapi saya nggak lagi mau bersaksi itu sih. Kami satu keluarga kecelakaan mobil. Ya, itu saya ingat banget waktu itu 2 minggu sebelumnya saya bilang sama suami saya gini, kita ini hidupnya udah enak banget ya. Ya udah enak banget ya. Kenapa enak banget? Ya udah nggak ada utang, ya udah nggak ada persoalan. Saya bilang begitu. Jadi sebelumnya itu gini, saya tuh bilang sama suami saya gini, say kita ini bayar cicilan kredit card nih kebanyakan loh. Karena waktu itu saya beli rumah di Jakarta, lalu nggak bisa nyicil, sebulan 12 juta saudara. Lalu banyak hal terjadi ya, lalu singkat cerita saya nggak bisa nyicil, lalu kita gesek kredit card, kita gesek tunai buat bayar cicilan rumah. Karena saya pikir rumah lebih penting daripada kredit card waktu itu ya. Nah akhirnya setelah Tuhan sudah pulihkan, akhirnya rumah saya dilunasi saudara sama Tuhan, 400 juta kekurangannya. Bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan menjawab persoalan kita itu terlalu mudah, yang menjadi sulit mengubah sikap hati kita. Saudara tahu setiap persoalan itu terjadi diizinkan Tuhan karena dia mau bentuk hidup kita. Amin. Tapi kalau kita nggak ngerti-ngerti juga maksud Tuhan ya susah saudara. Lalu singkat cerita saya bilang sama suami, ini saya hitung-hitung ya, kita bayar bunganya tok sebulan 5 juta loh. Itu kredit card dibayar cicil-cicil tuh 5 juta. Lalu saya bilang sama suami saya gini, selama ini saya nggak pernah libatkan Tuhan nih. Ya Tuhan itu kalau kita nggak libatkan ya udah Tuhan bilang lu jalan aja sendiri, coba sama caramu sendiri. Tapi ketika kita libatkan Tuhan, Tuhan bilang marilah ingatkanlah aku, kita berperkara. Amin. Dia bisa bekerja sendiri tapi bukan itu yang dia mau. Dia mau libatkan kita bermitra dengan dia supaya kita ngalami. Lalu saya bilang sama suami saya, selama ini saya tuh gak pernah libatkan Tuhan dalam hal kredit card ini. Ini sekarang saya mau berdoa, Tuhan campur tangan Tuhan. Tolong saya gak mau terjebak kredit card begini, bayar bunga setiap bulan 5 juta bunganya toh. Dalam nama Yesus saya mau libatkan Tuhan. Beberapa waktu setelah itu ada orang telepon saya, Bu, saya mau ketemu ibu ya. Iya ketemu, saya hitung-hitung totalnya utang waktu itu 80 jutaan. Bunganya tuh setiap bulan 5 juta. Lalu mau ketemu ibu ya, iya kenapa? Enggak ada sesuatu gitu ya. Lalu kami bertemu, lalu dia bilang gini, Bu, habis dia cerita-cerita masalahnya dia, Bu, saya tuh disuruh Tuhan berkati ibu. Maksudnya Tuhan suruh saya berkati ibu 100 juta. Kok enggak wow ya? 100 juta sedikit ya buat saudara ya. Buat saya banyak banget. Wow enggak? Wow. Dia kasih 100 juta, berarti saya selesaikan masih ada sisa 20 juta. Nah waktu pulang itu saya bilang sama suami saya setelah itu gini, kita ini enak banget ya hidupnya ya. Kenapa? Utang lunas. Udah gak ada masalah. Terus saya tiba-tiba ngomong begini, tapi ini gak bener loh. Apalagi hamba Tuhan, nek hidupnya terlalu enak itu gak bener. Halo? Gak berani bilang amin. Orang Kristen hidupnya terlalu enak tuh gak bener. Bilang amin dong. Siapa takut? Amin? Lo bener. Saya bilang sama suami saya bukan apa-apa ya. Kalau kita hamba Tuhan hidupnya terlalu enak, terus yang saya mau khotbahin apa? Karena kita mengalami Tuhan dari setiap persoalan. Bagaimana engkau bisa berkata bahwa dia Allah sumber pertolongan kalau engkau tidak pernah mengalami kesesakan? Amin. Saya bilang gitu sama suami, gak bener ini, bener gak bener, bener gak bener. Masa terlalu enak? Seminggu kemudian rumah saya kemasukan maling. Semua yang ada Apple-nya diambil. Pintar itu maling ya. Dari laptop, handphone berapa biji, total 70 jutaan.
Saya waktu itu ngomong gini, Tuhan, rumah orang yang lebih berdosa dari saya di sini banyak loh. Kita kalau hadapi masalah kan kita selalu berpikir, kenapa saya yang lebih berdosa dari kita tuh banyak. Bener nggak? Karena prinsipnya kita orang yang kena masalah itu sial, dihukum Tuhan. Padahal belum tentu. Amin. Buang ya semua prinsip-prinsip yang salah dan tidak sesuai firman Tuhan. Lalu saya bilang gini, ya ampun ini nggak bener loh, kenapa ya, kok bisa loh. Kita malam tidur berdoa, pagari rumah kami dengan bala tentara malaikat surgawimu. Kan lebih enak kalau kesaksiannya begini, saudara semalam rumah saya mau kemasukan maling, malingnya panjat pagar jatuh, lumpuh kakinya, lalu Anda tepuk tangan, haleluya. Luar biasa ya, dibuat lumpuh malingnya loh sama malaikat. Kan begitu lebih enak ya. Daripada dengar, ya kok masuk rumah sih, kok dia nyolong, kok dia ambil semua, gak ada perlindungan Tuhan dong. Kita kan berpikir kalau kita mengalami yang sial itu dihukum Tuhan. Ya, lalu belum terjawab saudara. Seminggu kemudian saya pelayanan ke Anyer. Nanti kapan-kapan saya saksikan yang gedenya, ini cuman kecilnya aja. Mau pelayanan ke Anyel, mau bayar tol, mau pergi berdoa. Tutup bungkus dalam nama Yesus. Di mobil nyanyi puji-pujian sampai habis 2 album. Lalu ketiduran, begitu mau keluar Cilegon Timur, posisinya itu menurun sambil meniku ke kiri begini. Udah berhenti mau bayar tol, antri. Tiba-tiba saya merasa benturan yang keras sekali di mobil kami. Lalu mobil kami terbalik ke sebelah, terlempar ke arah sebelah. Ya. Dan ternyata saudara itu ada bus di belakang kami, benar-benar tanpa rem, di posisi menurun. Itu bus laju prima, lajunya benar-benar prima. Itu saudara tahu ya, itu kita punya kepala di bannya dia. Bayangkan mobil saya sekecil itu, dia punya mobil tinggi begitu, dia hantam mobil kami. Suami saya banting setir ke kanan, mobil kami terlempar, terbalik ke sebelah sana. Saya baru kali itu rasakan airbag mobil keluar. Saking benturannya keras, mobil kami hancur 80%. Tapi kami satu pun tidak ada luka goresan di tubuh kami. Satu keluarga. Tapi sekali lagi, saya down, benar-benar down waktu itu. Kenapa saudara? Sekali lagi saya bilang, Tuhan, mobil orang yang lebih berdosa dari kami di sini banyak. Salah apa saya? Kurang apa kami? Saya udah berdoa loh. Dan yang lebih menyakitkan, kalau ada yang SMS begini, Bu, ibu kan hamba Tuhan, kok bisa tabrakan? Introspeksi diri. Itu kalimat yang paling membunuh jiwa dan roh. Bener. Nggak usah diomongin, kita ini kalau ada malapetaka pasti kita, ini ngapain sih dari tadi? Ya, kita kan pasti kalau ada masalah langsung kan yang kita lakukan apa? Introspeksi diri kan. Saya dosa apa ya? Dan lebih enak lagi misalnya ya, kalau orang yang lagi selingkuh terus kena musibah, kan langsung tahu dia mesti gara-gara saya selingkuh. Enak, tapi waktu itu saya merasa lagi kudus banget. Kenapa ditimpa yang begini? Nggak adil Tuhan. Dan itu perasaan paling membunuh, yang melemahkan iman ketika engkau menghadapi masalah lalu iblis tuduh bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Kenapa Yesus di kayu salib, dia yang sangat dia takuti, dia bilang apa? Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu perasaan yang paling membunuh ketika kita merasa Tuhan tinggalin kita. Itu setan yang bikin saudara. Saya nggak terima waktu itu. Lama, setiap hari yang ada di otak saya cuma apa? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa engkau jahat? Kenapa? Dan kenapa? Sampai akhirnya saya dapatkan jawabannya saudara. Ya. Dari kitab Ayub. Ayub pasal 35 kita baca aja ya.
Ayub pasal yang ke-35. Tadinya saya nggak mau khotbah ini nih, tapi kita mengalir saja dengan Roh Kudus ya. Ayub pasal 35 ayatnya yang ke-1. Jadi saudara begini, ya kita cepat saja. Ayub itu ketika dia mengalami pencobaan, waktu pasal-pasal pertama Ayub mengalami pencobaan, Ayub masih bisa bersyukur. Waktu pasal-pasal 1, Ayub masih bilang gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hartanya diambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi ketika dia sudah masuk kepada pencobaan yang mengenai diri sendiri, yaitu sakit, dia mulai gak tahan, karena itu sifatnya ada dalam diri. Kalau cuma yang di luar diri, kekayaan, harta, anak diambil, itu di luar dirinya, dia gak terlalu sakit. Tapi ketika sudah masuk penyakit, Ayub mulai gak kuat. Lalu di pasal-pasal yang ke-30, Ayub mulai di situ mengutuki Tuhan. Dia mulai marah, dia mulai menghitung, Tuhan, ya aku membayar persembahan loh, aku bayar nasarku loh, aku persembahkan anak kambing domba, aku gak pernah bersinah dengan anak darah, aku selalu tepat membayar upah buruhku, saya tidak pernah tidak memberi makan ternak-ternakku, tapi kenapa engkau jahat sama aku? Ayub mulai bertanya pada Tuhan, pasal 35 kita baca. Lalu Tuhan kirim Elihu untuk menasehati Ayub. Ya, di situ judul perikopnya adalah Allah memperhatikan penderitaan manusia. Ayat 1, maka berbicaralah Elihu, ayat 2. Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Ayub mulai merasa benar di hadapan Allah. Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Ayub mulai pikir gini, mending aku berdosa aja. Toh orang yang hidup kudus juga tetap sama, kena malapetaka. Malah yang berdosa itu hidupnya aman ya. Karena kita lihat orang jahat nih enak banget ya, gemuk-gemuk, seger, nggak ada dosa, hidupnya nyantai, hidupnya pokoknya jalannya tuh mulus. Kita yang mau deket Tuhan pergumulannya banyak, ya. Jadi Ayub bertanya, apakah gunanya bagiku? Terus apa kelebihanku? Kalau aku tuh berbuat dosa, kenapa? Ya, ayat yang keempat. Akulah yang akan memberi jawab kepadamu, Tuhan berbicara lewat Elihu, dan kepada sahabat-sahabatmu yang bersama-sama dengan engkau. Ayat 5. Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Sekali-sekali perlu lihat awan supaya kita menyadari kita ini kecil dan jangan sok tahu. Manusia sama Tuhan tuh beda tipis, Tuhan maha tahu, manusia sok. Ya, arahkanlah pandanganmu, ayat yang ke-6, dia bilang apa? Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap Tuhan? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang akan kau buat terhadap dia? Tuhan tuh bilang gini, ya, Elihu tegur dia, Ayub, ya, kalau engkau berbuat dosa, emang Tuhan rugi apa? Terus lu sombong banget, lu pikir lu mau hidup dalam dosa karena percuma aja hidup kudus, hidup baik, tuh juga Tuhan gak tolong. Ya, jadi Ayub tuh merasa gini, nggak ada guna kan. Jadi Elihu tuh bilang, sorry ya, kalau engkau memilih berdosa, Tuhan nggak rugi. Emang apa yang ruginya buat Tuhan? Ya, kenapa kita nggak boleh berbuat dosa? Bukan karena Tuhan rugi, bukan. Ya, nggak ada dampaknya apa-apa. Dia tetap Tuhan. Mau kita bersinah, mau kita melakukan apa, Dia tetap Tuhan yang kudus. Dosamu tidak akan pernah mengubah kedaulatan Tuhan. Nggak ada dampak apa-apa. Kalau engkau mau pilih hidup dalam dosa, ya silakan aja. Ya, ayat yang ke-7 bilang apa? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia, atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Sebaliknya Elihu bilang, kalau engkau berbuat baik, engkau kasih persembahan, emang Tuhan yang untung? Kalau engkau hidup benar, emang Tuhan untung dengan kebenaran kita? Hello? Kan gak ada untungnya. Kita ini kadang-kadang sama Tuhan kita main judi kan. Kita pikir kalau kita kasih perpuluhan, Tuhan kita utangi harus berbuat, awas lah kalau engkau tidak berkati usahaku. Ya, kita bayar perpuluhan, bayar persembahan, emang yang untung Tuhan? Bukan kan? Kenapa kita bayar perpuluhan? Bukan supaya kita diberkati, karena kita sudah diberkati. Amin. Jadi jangan diputar-putar.
Tuhan gak suka saudara kita mempertaruhkan apa-apa itu cuma demi dapat berkatnya, enggak. Lalu ayat yang ke-8 bilang apa? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu. Tuhan bilang kalau lu bikin dosa siapa yang rugi? Ya kamu sendiri yang rugi. Ya, engkau yang rugi kalau engkau berbuat dosa, bukan Tuhan yang rugi. Ya, sebaliknya dia bilang hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Sebaliknya kalau engkau berbuat baik, engkau berbuat benar, yang untung tuh bukan Tuhan tapi manusia. Jadi gak ada rugi dan gak ada untungnya buat Tuhan. Karena Ayub sudah hitung-hitung, mending aku berdosa aja daripada aku hidup kudus. Toh juga aku ngalami malapetaka. Jadi Tuhan bilang, ya, lu mau baik, lu mau rugi, lu mau jahat, lu mau benar, tidak ada dampak apa-apanya buat Tuhan. Lalu kita harus bagaimana? Ayat 9 bilang apa? Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Seringkali kita ini datang menjerit cari Tuhan cuma karena ada masalah. Nanti kalau ada masalahnya udah lewat, lupa sama Tuhan. Amin apa amin? Ya. Orang menjerit, tunggu dulu jangan buru-buru. Balik ke ayat yang tadi. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Kita cari Tuhan kalau kita punya keinginan. Berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh cari Tuhan karena kita punya pergumulan. Tapi ayat yang berikutnya, ayat 10 bilang apa? Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Tapi gak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mau cari dan merindukan pribadi Tuhan lebih dari berkat-berkatnya. Apa yang Tuhan mau saudara? Dari kisah ini Tuhan mau kita belajar mencintai Dia tanpa syarat. Amin. Sehingga kita bisa berkata Tuhan disembuhkan atau tidak, aku tetap cinta Engkau. Dijawab atau tidak dijawab doaku, aku tetap mengasihi Engkau. Amin saudara. Kita belajar jadi anak manis. Setelah mobil kami hancur lebur, dari pihak asuransi bilang, Bu, kita sudah putuskan ya, karena menurut perjanjian kan ibu masih ada leasing di asuransi di dealer, belum selesai kan, masih cicilan. Jadi mobilnya ini sekarang rusak, 80% tidak ada satu bengkel yang mau perbaiki, karena itu bengkelnya bilang gini, ibu punya mobil kayak ini tisu diremet, apa yang mau diperbaiki? Nggak ada yang bisa diperbaiki. Jadi saya bayar sisa utang ibu di leasing dan ibu dapat sisanya. Berapa sisanya? 4 juta. Ngelus dada saya, haleluya. Udah sial kehilangan mobil. Belajar mengerti rencana Tuhan, itu yang susah. Sekali lagi saya mau bilang, bagi Tuhan menjawab pergumulan dan doa kita cuman semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit buat Tuhan mengubah cara pandang dan sikap hati kita. Kalau kita udah sesuai dengan cara pandangnya Tuhan, saudara tahu Dia ciptakan matahari cuma dengan berfirman, jadi matahari jadi. Engkau butuh duit berapa sekarang? Apa yang kau butuhkan? Tidak ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Amin. Persoalannya kita temukan gak rencana Tuhan di balik persoalan kita? Temukan gak? Itu loh yang penting. Catat baik-baik statement saya. Bagi Tuhan menjawab persoalan kita semudah Dia berfirman. Tapi yang jadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hati dan cara pandang kita menjadi seperti yang Dia mau. Lalu saya agak sesek di dada sih ya. Kehilangan mobil, tabrakan, dapat 4 juta, haleluya. Lalu suami saya bilang gini, saya berdoa ya minta mobil. Saya bilang gak usah berdoa. Kenapa? Kata suami saya, enggak, kita belajar terima aja. Udah gak usah minta-minta sama Tuhan. Kalau memang Tuhan maunya saya pelayanan naik Grab gak ada mobil, ya udah berarti berkat kita disuruh bagi sama sopir Grab. Saya mau belajar jadi anak yang menyenangkan Tuhan. Lebih dari semua yang saya butuhkan. Karena saya ini punya anak 3 saudara, itu cara mintanya beda-beda.
Anak saya yang paling gede kalau minta sepatu gini, Mam, sepatuku udah rusak loh, beli sepatu ya. Iya. Nanti siang keluar ketemu di kamar mandi, Mam sepatu. Ya, ke dapur ketemu, sepatu Mam. Saya bilang, berdoa. Males, kenapa? Cara mintanya itu ngajak berantem. Yang nomor 3 beda lagi, Mam beli sepatu ya. Iya. Nanti kalau saya pulang pelayanan capek, Mami mau teh enggak? Mau. Tapi aku bikinin ya, tapi habis ini beli sepatu. Nggak usah bikinin teh, nanti Mami bikin sendiri. Mami capek enggak? Capek. Aku pijit ya. Tapi habis itu beli sepatu ya. Nggak usah. Anak saya yang nomor 2 ini yang paling manis, kayak saya banget. Orang anak-anak saya kenapa saudara keberatan? Mirip saya banget. Dia kalau ngomong tuh gini, Mam, itu kan sepatuku udah sobek. Kalau Mami ada waktu, kalau Mami ada uang, ya beliin ya Mam. Tapi kalau belum ada, ndak usah, ndak apa-apa, itu aja aku lem. Nangis nggak saudara punya anak begini? Dia bukan minta duit dari saya, tapi dia dapetin hati saya. Tapi kalau Mami belum ada waktu, Mami belum ada duit, enggak apa-apa Mam, ini aja aku pakai masih bisa. Langsung saya gini, Dek mandi ke mall beli sepatu, nggak usah ngomong sama kakakmu dan adikmu. Kenapa? Karena dia dapetin hati saya. Tuhan tuh begitu. Bukankah Alkitab berkata dia seperti Bapa yang ada di dunia? Dia melatih anak-anaknya. Nah waktu suami saya bilang gini, saya minta mobil, enggak usah. Saya belajar mau menerima apapun dari Tuhan. Kalau dia suruh saya naik Grab nggak apa-apa, berarti dia suruh kita bagi berkat sama sopir Grab. Lalu kata saya sama suami ngomong-ngomong gini, kita kan ada uang sedikit ya, kita nggak mau beli mobil second lah ya, nanti untuk pelayanan terus rusak-rusak. Kata suami saya gini, ini kan kita ada duit say, tapi ini nanggung kalau buat mobil baru nggak cukup DP-nya, tapi kalau beli mobil lama juga janganlah ya nanti. Ya udah, terus kita bilang gini, jadi kira-kira dihitung-hitung berapa kekurangannya. Kita berdua sepakat nih, kalau ada 50 juta ya bisa ya kita ambil mobil baru, nggak terlalu berat cicilannya. Oh ya, tapi ya nggak ada, ya sudah, naik Grab. Satu kali saya pelayanan di satu gereja, dan saya nggak bersaksi kemana-mana loh, saudara, saya sedang bergumul untuk beli mobil, saudara. Jangan coba tolong Tuhan ya. Biarkan dia bekerja dengan caranya, nggak perlu direkayasa. Ngalami Tuhan benar-benar nggak usah dibocor-bocorin. Saya tuh pelayan dari gereja satu ke gereja lain, diantar sama jemaat itu. Jam 3 saya jalan, di mobil tuh saya nggak berdoa, cuma di hati terbersit saya ngomong gini, Tuhan, kalau engkau pengen saya beli mobil, kalau engkau pengen loh Tuhan, saya nggak minta, ndak. Kalau engkau pengen uangnya kita nih kurang 50 juta, engkau pasti sanggup. Tapi kalau enggak apa-apa, saya naik Grab. Manis banget gak saya? Manis banget di hadapan Tuhan, saya manis. Dibanding orang Kristen yang tiap hari datang minta. Sampai malaikat bosan lihat muka kita. Ya, datang bersyukur. Datang menyembah dia. Saya bilang, saya naik Grab atau naik mobil pribadi, saya tetap semangat melayani Tuhan. Walaupun berkat saya bagi 2 sama Grab, gak apa-apa Tuhan. Saya pulang pelayanan sudah sampai di rumah malam, jam 9 malam. Saya baru buka HP, ada SMS. Shalom Bu Debi, ini benar Bu Debi Basir. Bu, saya boleh minta nomor rekening BCA? Waktu sikap hatimu dan cara pandangmu sesuai dengan kehendak Bapa, bagi Tuhan menjawab persoalan kita itu terlalu mudah. Amin. Bu, boleh minta nomor rekening BCA? Saya balas dong, maaf ya, ini siapa ya? Saya nggak kenal kok, tiba-tiba minta nomor rekening, ada apa? Ibu nggak kenal saya dan kita belum pernah bertemu. Tadi sore saya lagi ibadah di gereja saya, tiba-tiba lagi menyembah Tuhan, Tuhan taruh di hati saya harus memberkati ibu.
Saya tahu ibu dari mana? Dulu banget, udah lama banget, nggak tahu berapa tahun lalu ibu pernah khotbah di gereja kami. Tadi sore saya lagi berdoa, Tuhan taruh suruh berkati ibu. Saya cari nomor telepon ibu dari pihak gereja. Itu bukan waktu sore itu saya khotbah, udah berapa tahun lalu. Tuhan tahu menyimpan saudara, ya kebutuhan orang benar di saat yang tepat. Terus saya bilang gini, Anda yakin itu suara Tuhan? Yakin banget Bu, karena lagi di gereja bukan di diskotik. Oh ya udah suara Tuhan, ya udah. Saya kasih nomor rekening saya SMS. Saya nggak mau berekspektasi yang terlalu tinggi lah ya. Saya bayangkan ya biasa orang minta gitu nanti dia transfer 1 juta, 2 juta tuh biasa berkati hamba Tuhan. Jam 10 malam dia bilang, Bu saya barusan transfer, semoga itu jawaban doa ibu. Nggak terlalu tinggi lah, tapi saya penasaran juga, pengen lihat. Dari mobile banking, handphone saya cek, info saldo, mutasi rekening. Saya kaget, saudara tahu dia transfer berapa? 50 juta. Wow nggak? Wow ya. Loh dan itu tepat. Akhirnya kita begini, berarti Tuhan mau kita ambil mobil baru nih. Mobil saya yang ditabrak itu Honda Freed saudara. Saya bilang sama suami saya gini, kita kan hamba Tuhan, gak usah mewah-mewahan. Kita pergi ke dealer Honda yang dulu lagi, minta mobil yang sama dengan cicilan yang sama, DP-nya sama. Udah kita datang. Mbak mau beli mobil Honda Freed masih ada gak? Gak keluar Bu tahun ini. Hah? Terus tahun depan belum dapat bocoran. Ya saya butuh mobil Mbak, gimana ya? Dia tawarin ini kita gak mau. Ya terus ya udah kata suami saya gini, waktu itu pas ada pameran di PRJ saudara di Kemayoran, pameran mobil. Kata suami saya kita lihat ke sana yuk, lihat-lihat aja, lihat-lihat. Saya lihat mobil Captiva yang Chevrolet, tulisannya diskon 55 juta. Mampir kita, Mas, kalau diskonnya 55 juta, DP saya sekian, cicilannya berapa? Dihitung sama persis sama cicilan kita Honda Freed. Jadi kan berarti jawaban doa dong. Saya bilang, Mas yang warna hitam ini ada yang punya enggak? Enggak ada. Ibu booking fee 5 juta, saya tahan itu buat ibu. Oke Mas, saya kasih 5 juta, tahan ya. Iya. Besok orang leasing ke rumah ibu ya, kalau beres semuanya mobil dikirim ke rumah Bu, oke. Orang leasing datang. Ibu Debbie mau ambil mobil benar? Iya benar. Oke Bu, menurut prosedur kami nomor 1 persyaratannya adalah slip gaji. Mas maaf ya kenapa? Saya nggak punya slip gaji. Lah tapi ibu ada gaji? Ada, dari mana? Dari sorga. Lah slipnya Bu, dengan iman Mas. Tapi kantor saya nggak terima yang dengan iman Bu. Karena bos saya belum beriman. Jadi bagaimana ini Bu? Nggak bisa. Ibu punya kenalan orang kaya nggak? Mau yang mana Mas? Yang punya hotel, yang punya rumah sakit, punya kapal pesiar, saya punya kenalan semua, bagus Bu. Satu aja yang punya perusahaan, ibu minta tolong sama dia bikinin slip gaji, ibu diakui jadi manajer gitu, tulis aja gajinya 30 juta, nanti biar sekretaris dari kantor saya pergi ambil, udah beres selesai. Saya bilang, Mas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia bilang gini, Bu ini kita masih di dunia ya, ibu dari tadi ngomong akhirat terus. Saya bilang gini sama dia, Mas, ini mobil untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi kalau Tuhan berkehendak, semua bisa Mas. Tapi kalau nggak ada slip gaji nggak bisa Bu, bisa kalau Tuhan berkehendak. Rempong ya, dalam hatinya dia dapat customer 1, hidup dengan iman terus. Ya, bisa Mas. Gini aja Mas, urus aja. Kalau tidak gol, berarti Tuhan tidak berkehendak. Lah aneh loh Bu, tolonglah saya Bu, biar saya bisa juga dapat bonus tutup buku tahun. Oh maksudmu itu biar cepat gol, nggak usah. Urus aja. Kalau bosmu nggak percaya, bilang aja, lihat Facebook saya ada foto-foto saya khotbah. Maaf Bu, Facebook nggak masuk di persyaratan kami. Mas pergi aja, bawa aja tuh Mas foto-foto rumah saya, terserah atur aja bagaimana, pokoknya saya nggak mau bikin-bikin yang palsu. Dia pergi saudara, ya berapa lama kemudian dia SMS saya, Bu Debbie, alhamdulillah. Saya balas haleluya.
Masnya itu di sininya hitam 2 saudara. Mungkin dia gosok-gosok di tembok kali. Ya, kenapa mas? Diterima bu. Ya, saya juga bingung tanpa slip gaji bisa masuk loh. Apa saya bilang kan? Kalau Tuhan berkehendak bisa. Sekarang ibu telepon dealer mobilnya suruh antar barangnya. Saya telepon dealernya, mas ini kan leasing saya disetujui. Iya bu, selamat ya, saya sudah dikabari. Captiva itemnya antar ke rumah kapan? Itu dia bu, saya mau ngomong, kenapa? Udah dibeli orang. Lah kan saya udah booking fee. Masalahnya orangnya datang bawa uang cash. Jadi dikasih sama bos saya bu. Kamu tuh nipu loh, gini aja yang silver ya sekarang diantar barangnya, nggak mau. Hitam, saya kan nggak mau yang warna lain, cari di dealer lain, nggak ada bu. Bulan depan saya tunggu, nggak ada juga. Lah mau apa mas? Ya nggak ada, kenapa? Ya pokoknya nggak ada. Saya cari saudara, ya di Google, kenapa? Ternyata Captiva itu mau tutup di Indonesia. Jadi dia cuma habisin stok. Saya baca orang punya tweet di situ, jangan beli yang itu karena saya punya mobil udah 3 bulan rusak, onderdilnya nggak ada. Tunggu kirim dari luar negeri. Harga jualnya jatuh, nggak ada yang mau beli. Makanya diskon 55 juta. Tuhan meluputkan. Bersyukur itu yang bawa uang cash, syukur lu ambil tuh. Makanya jangan buru-buru salahin Tuhan ya. Karena dia tuh turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mencintai dia. Terpanggil dalam rencananya. Terpanggil dalam rencana apanya itu apa? Enak-enak enggak. Persoalan penderitaan itu rencana Tuhan. Lalu saya bilang, mas gak jadi ya. Balikin uang saya utuh, gak boleh ada potongan. Iya bu, maaf banget ya bu. Dia transfer balik uangnya. Mas leasingnya gini, bu jadi bu gak jadi ambil mobil. Ini sudah terjadi mujizat loh bu. Saya bukan gak jadi ambil mas, tapi saya berdoa, doa terus ya. Lalu namanya pendeta ya doa, masa sholat. Akhirnya bentar mas, saya kasih mas tugas ya. Cari-cariin dapatnya mobil apa, pokoknya DP-nya segitu, cicilan segitu, saya gak mau tahu, nanti kabarin. Karena dia mau tutup buku, cari bonus, dia juga giat bekerja. Saya pelayanan di daerah Serpong, Gading Serpong diundang khotbah. Yang punya rumah tuh bilang gini, bu saya dengar ibu lagi cari mobil. Iya, kalau saya bisa usul bu, ibu beli Innova yang terbaru. Itu yang diesel bu, itu ngirit banget bahan bakarnya karena saya yang bikin spare partnya. Saya juga pakai itu bu, ngirit banget bener untuk pelayanan cocok. Saya bilang memang pak bahan bakarnya ngirit ya, cicilannya ngorot. Itu bukan kelas saya, dia bilang gini, ibu kan pendeta, berdoa dong. Ini pengusaha iman tanpa perbuatan mati nih. Harusnya kan dia bilang kurangnya duit berapa bu, saya kasih, ya itu iman dan perbuatan, bener gak? Saya bilang bapak jangan suruh-suruh saya berdoa ya pak. Saya gak mau berdoa minta Innova, apalagi lewat mobilnya orang Innova didoakan dalam nama Yesus. Ya, jadi milikku mobilnya. Kata malaikat ini biasa aja careless. Ya, jangan punya iman yang sembarangan. Saya bilang saya nggak mau berdoa pak. Kalau Tuhan mau kasih saya Innova nggak ada yang mustahil. Tapi saya iseng juga pergi ke Auto 2000 deket rumah nanya. Mbak kalau kita ambil Innova DP-nya sekian cicilannya berapa? Dikasih perinciannya, tinggi banget nggak usah. Kan kita udah minta tanda cicilannya kayak dulu, saya nggak mau naik, pokoknya segitu. Karena udah kemampuannya kita cicil selama ini segitu. Pulang kita, ambil mobil apa ya, mas leasingnya telepon, bu dapat nih, ibu seneng pasti, apa? New Innova. Nggak mungkin. Saya udah nanya mas, nggak mungkin. Ini dapat, ibu dihitung, saya dapat dealer, ibu dihitung ambilnya di pameran. Jadi diskonnya gede, mumpung masih promo. Kesini bu, lihat barangnya. Saya datang saudara di Bintaro. Beneran mas, bener bu, tapi ini yang bensin ya. Kalau ibu mau yang diesel tambah 7,5 juta aja bu. Ya mau banget lah ya, saya tambah 7,5 juta hari itu. Tanda tangan sekarang ya bu, aplikasinya saya tanda tangan, begitu tanda tangan saudara. Besoknya masnya leasing telepon saya, masnya dealer. Bu, ibu itu memang beruntung, emang dari dulu. Kenapa? Begitu selesai ibu tanda tangan itu aplikasi kemarin,
Saya dapat telepon siang itu dari pusat, diskon dihapus. Tuhan tuh dahsyat ya. Karena kami lagi dapat banyak permintaan dari Thailand untuk New Innova. Saya tanda tangan. Jadi sekarang saudara, saya naik mobil New Innova cicilannya Honda Freed. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang diesel lagi ngirit. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi ada orang Kristen bilang gini, Bu, wih luar biasa ya mobilnya ganti. Ternyata ibu itu diizinkan tabrakan karena Tuhan mau ganti mobil ya. Ini orang Kristen kurang ajar saudara. Saya bilang gini, ibu mau ganti mobil, Mercy terbaru Bu. Saya doakan ditabrak kontainer. Saudara jangan lihat gitunya, itu hanya bonus. Amin. Yang tadinya saya kan udah kelepek-kelepek, udah ditabrak, mobil hilang, gak ada duit mau beli. Saya selalu punya prinsip begini, ketika hidup kita untuk kepentingan kerajaan Allah, maka sorga turut bekerja dalam hidup. Jangan fokus pada persoalanmu. Fokus pada kepentingan kerajaan Allah. Sembah Tuhan, bersyukur pada Dia. Amin. Itu fokus kita, bukan masalah kita. Engkau dialihkan iblis kalau engkau fokus pada masalah dan meratapi nangis. Setiap hari nyanyi. Setan datang tuduh, kasihan lu sakit gak sembuh. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Setan bilang, menghibur diri di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, apa iya pertolonganmu. Gitu saudara, amin. Lawan iblis. Dia lari daripadamu. Sebenarnya tujuan setan mengintimidasi kita untuk apa? Dia pengen bunuh imanmu. Ya saudara imani, tidak ada satupun yang hilang yang Tuhan gak kembalikan dalam hidup kita. Kalau engkau bertobat dan sungguh-sungguh. Benar kan apa pujian berkata, apa yang hilang dariku, engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, engkau Tuhan mengasihi aku. Amin. Semua yang hancur, semua yang hilang dikembalikan Tuhan lipat kali ganda. Saya sudah mengalami. Yuk bangkit berdiri bersama. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Ajar kami melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Kita naikkan pujian pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Hatiku tenang. Dekat denganmu Tuhan. Ajar kami mencintai Engkau lebih daripada berkat-berkat-Mu. Ajar kami mencintai Engkau lebih daripada mujizat-Mu. Kami mau belajar mencintai Tuhan dari hati kami.